وأجمل منك لم تر قط عيني وأطيب منك لم تلد النساء وأجمل من Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Yang terhormat Bapak Ustadz Raja Ali Hamzah Siregar, yang saya hormati karyawan Bank Papua Bandar Cabang Serui. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berkat rahmat serta limpahan hidayah serta kasih sayangnya, sehingga pada sore hari ini kita masih diberikan kesehatan untuk berkumpul kembali bersama-sama dalam rangka melaksanakan pengajian Bank Papua Kantor Cabang Serui yang secara rutin dilaksanakan setiap 2 bulan sekali, Pak Ustadz. Dan alhamdulillah ini adalah yang kedua kali Pak Ustadz mengisi tausiah di Bank Papua Kantor Cabang Serui. Salawat serta salam tidak lupa kita junjungkan kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW, kepada para keluarganya, kepada para sahabatnya, dan kepada pengikutnya hingga akhir zaman. Baiklah, untuk susunan acara pada sore hari ini, yaitu yang pertama pembukaan sudah kita lewati bersama-sama. Yang berikutnya yaitu tausiah yang nanti akan dibawakan oleh Bapak Ustadz Raja Ali Siregar. Dan berikutnya yaitu tanya jawab Pak Ustadz seperti biasanya. Kemudian yang berikutnya adalah doa penutup dan sambil diselingi dengan istirahat. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, tausiah singkat akan dibawakan oleh Bapak Ustadz. Waktu kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala Mustafa wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahi wahda, sholaka wa'amda, wa nasara wa'ambadah, wa azadina al-matamah wa wahda. Nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Qala ta'ala wa idh qala Ibrahim rabbi ij'al hadzal balada amina wajnubni wa bani an na'budal asnam. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wa syakirin wa rabbil alamin. Yang saya muliakan sahabat-sahabat rekan-rekan dan juga ibu yang ada di bawah naungan Bank Pembangunan Daerah Bank Papua, yang mana pada sore hari ini alhamdulillah dengan izin Allah kita berkumpul sama-sama untuk menunaikan bagian daripada isyarat surah Al-Asyr. Wal asri innal insana lafi khusri illa alladziina aamanu wa 'amilus sholihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Demi masa, demi waktu asar, detik menit jam dan lain-lain. Sesungguhnya manusia itu rugi semua kecuali yang beriman, beramal soleh, tawassaw bil haqqi, saling bertausiah menguatkan dalam kebenaran, wa tawassaw bis sabr, saling bertausiah menguatkan dalam kesabaran. Alhamdulillah pada sore hari ini kita masih sehat, masih sempat, masih selamat, dan banyak nikmat lainnya yang hebat. Salawat dan salam bagi Nabi Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Jadi sahabat-sahabat rekan-rekan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini saya pakai merah putih. Jadi masih nuansa Agustusan, bulan merah putih. Apa kata dalam agama Islam? Kemerdekaan kebangsaan itu disebutkan, ya, disebutkan di antara surah Ibrahim ayat 35. Allah berfirman, wa idh qala Ibrahim rabbi ij'al hadzal balada amina waj'alni wa bani an na'budal asnam. Ketika Ibrahim berkata, ya Allah, jadikanlah negeri ini baladan aminah, negeri yang aman, waj'alni wa bani an na'budal asnam,
jauhkanlah aku dan anak keturunanku daripada pengabdian menyembah kepada berhala. Rabbi innahunna adlalna katsiran minan nas ya Allah. Mereka itu para berhala banyak menyesatkan manusia. Nah, jadi berbangsa, bernegara dalam ukuran tersirat. Bahkan ada seorang ahli pemerintahan menyebutkan tujuan pemerintahan itu dua saja pada intinya. Namanya adalah security, yang kedua prosperity. Bisa juga dibalik, prosperity dan security. Apa itu? Kesejahteraan dan keamanan. Nanti itu sudah dalam surah Al-Quraish. Apa Al-Quraish ya? Ada kalimat Quraish-nya. Li'ilafi Quraisyin ilafihim rihlatash syita'i was-sayf falya'budu rabb hadzal bait allazi at'amahum min ju'in wa amanahum min khauf. Kesenangan orang-orang Quraisy adalah perjalanan-perjalanan. Ilafihim rihlatash syita'i was-sayf, mereka senang kalau misalnya musim tertentu pergi healing-healing, tamasya, jalan-jalan. Falya'budu rabb hadzal bait, maka hendaklah jangan lupa menyembah, mengabdi pada pemilik rumah ini, Baitullah. Baitullah di mana? Di Mekah, namanya Ka'bah. Baitullah yang di Mekah itu kemudian sambung menyambung secara sinyal, secara frekuensi dengan Baitullah yang ada di kita. Apa Baitullah disebut? Darussalam, Babussalam, Darul Furqan, Al-Muttaqin, Polres dan sebagainya. Itu Baitullah rumah Allah. Hal yang punya rumah tetaplah mengabdi pada pemilik rumah ini, Baitullah Ka'bah. Ada apa? Harus mengabdi allazi at'amahum min ju'. Yesus memberikan mereka makan daripada kelaparan. Wa amanu min khauf, memberikan mereka rasa aman daripada ketakutan. Kira-kira Pak, kalau kita analisa sederhana, sebetulnya aman itu butuh penting atau tidak? Sangat penting. Kapan kita rasa penting kira-kira? Kalau sudah terancam, mungkin kalau kita perhatikan kita dibunuh itu kan agak-agak kasihan, sedikit-sedikit emosi, sedikit tahu ada pembunuhan, ya sama itu mahal. Kemudian atau mau meninju, bisa makan juga luar biasa. Kalau kita perhatikan saudara kita lihat di beragam media, kalau sudah kelaparan, mati kelaparan, tidak ada lagi yang bisa dimakan, maka mau tidak mau hukum Allah yang tadinya pun dia haram dimakan, tapi kalau sudah lapar yang sangat sehingga bisa jadi lapar, jadi halal lah dimakan. Misal Mas Agus jalan-jalan ke hutan berburu, nyasar, udah 3 hari gak makan, ketemu lihat anak babi 1 ekor, saya hampir mati nih. Sudah Mas Agus silahkan tangkap dia, tembak, sembelih, baru kemudian bikin sate, bikin kondro atau apa saja. Saat itu sudah halal, boleh dimakan. Daripada mati kelaparan, maka mending menikmati ini yang tadinya haram, tapi daripada mati kelaparan menjadi halal, bahkan wajib dimakan daripada mati. Yang berprinsip mending saya mati daripada makan yang haram, ya jangan, wajib memakan daripada engkau mati. Tapi yang kemudian enak rupanya, simpan buat pulang ke rumah. Maka kalau sudah demikian, darurat untuk bagi, tapi yang melampaui batas, sekedar untuk hidup saja. Dan kemudian sudah sampai disuruh, rupanya enak Pak Ustaz, ini masih darurat, pokoknya saya cari lagi. Kalau boleh. Atau misalnya pas acara pengantin yang sifatnya mungkin di tongkongan, ada nanti di sini hidangan nasional, Islam dan sebagainya. Hidangan khusus. Yang beliau berangkat ini cari hidangan yang halal nasional. Ini ke sebelah. Ngapain situ? Saya kuahnya saja Pak Ustaz. Tidak apa-apa. Kuahnya apa mereka? Tetap haram. Dan sebenarnya itu begitu Ustaz kira-kira. Artinya sesuatu itu pada dasarnya adalah dia haram, tapi ketika sudah darurat menjadi halal. Pada dasar sesuatu itu bisa dikatakan haram, tapi kalau dalam menjadi halal. Nah, begitu pun dulu zaman Nabi Adam alaihissalam secara syariat agama, anaknya itu semua terlahir laki perempuan secara kembar. Habil dengan Iklimah, kemudian Qabil dengan Labuda. Asal lagi anak Adam itu dahulu yang Hawa, selalu laki-laki perempuan, sekali lahir 2 laki perempuan.
maka dikasih nikah dengan saudara kandung, tidak ada yang lain. Tapi nikahnya secara disilam. Yang lahir tahun ini laki perempuan, maka nanti dikasih nikah dengan lahir tahun berikutnya laki perempuan secara silam. Nah, saat itulah kemudian ini si Kobil ketika mau dinikahkan, wah, saya punya teman lain lebih cantik, sedangkan si Habel dia teman lain jelek. Kata bapak Adam, saya dinikahkan dengan teman lainnya si Kobil, si Habel yang jelek. Saat mulai dinikah sama si Habel, saya tidak terima. Padahal hukum Allah begitu. Jangan bersama dibatalkan satu rahim lainnya sama-sama tuh. Yang berikutnya kan sudah rahim berikutnya. Sudah. Itu dari pembunuhan pertama, karena tidak relanya seorang laki-laki kalau teman lain yang cantik dinikah dengan kakaknya atau adiknya yang lahir berikutnya. Dan dia nikah dengan teman lain, itu yang bisa dikatakan ya tidak cantik-cantik amat. Dan termasuk fitnah pertama itu pembunuhan Bani Adam adalah gara-gara syahwat kecantikan perempuan. Kenapa Ustaz boleh nikah? Karena ada yang lain. Tidak ada perempuan lain. Yang ada cuma anak Adam dan Hawa, tidak ada yang lain. Maka diperbolehkan. Tapi kalau sudah zaman sekarang ini haram hukumnya nikah dengan saudara kandung. Juga dengan saudara tiri haram hukumnya. Harus dengan saudara jauh. Saudara jauh. Paling bagus adalah menikah itu dengan kalau yang lain suku. Nanti anaknya itu kalau menjadi keren dan kuat. Jangan dengan sepupu. Kalau nikah dengan saudara dekat itu bermasalah. Dalam tanda kutip, dan kadang-kadang ada kekurangan mental pada anak-anak yang terlahir. Nah, contohnya mungkin di anak Buton ini, mamanya Buton, bapaknya Batak. Tapi katanya orang mana? Orang Buton. Ada dia warga Tagaol. Nah, ini anaknya kuat, cerdas pintar. Kenapa? Lahir dari dua suku yang berbeda. Imam Syafi'i juga menyatakan demikian, bahwa yang paling baik adalah pernikahan dari orang yang jauh, itu akan memperkuat ikatan genetik si anak yang telah tadi. Nah, sahabat-sahabat rekan-rekan. Jadi kembali pada kemerdekaan itu sangat penting. Dulu sebetulnya namanya Soekarno dan Hatta dan juga Rajiman sudah dipanggil oleh pemerintah Jepang yang saat itu menjajah menguasai Indonesia sekitar tanggal 10. Dan kemudian anak muda yang punya visioner melihat mereka datang Soekarno Hatta, bahkan harus kita pelajari dicuri bawa dengan sedengkol. Di situ kemudian mereka paksa untuk Soekarno dan Hatta membuat proklamasi. Soekarno Hatta bilang, kita sudah dijanjikan oleh Jepang, nanti tanggal 24 dikasih kemerdekaan 4 Agustus. Anak muda tidak mau. Maka seorang MD mengatakan Indonesia ini satu-satunya pemerintah bangsa yang lahir daripada merdekanya dari mengusir penjajah. Karena Indonesia ini betul-betul musuh kita memang. Kalau namanya Australia, mereka merdekanya berdaulat dengan menghabisi genosid suku aborigin. Kalau Amerika, mereka menghabisi suku Indian. Kalau Malaysia, hadiah dari Inggris. Begitu India, hadiah dari Inggris. Kalau kita Indonesia berjuang. Akhirnya Soekarno Hatta sebagai anak muda diberikan pengertian, bikinlah proklamasi tanggal 16. Tapi dengan sedengkol, Soekarno Hatta melihat ini cuma anak muda 7 nih, 1, 2, 3, 4, 7 juga anak muda. Anak muda ini yang saksikan besok kita proklamasi kembali di Jakarta. Maka 17 Agustus proklamasi. Kita kabar yang proklamasi kami bangsa Indonesia. Ini menyatakan warga Indonesia dan sebagainya. Hal-hal yang menyertai dan sebagainya Jakarta itu disebut seperti 5 atas nama Indonesia Soekarno Hatta. Maka ini disiarkan ke seluruh dunia. Kemudian negara-negara Timur Tengah yang pertama mengakui Indonesia. Karena negara itu sah berdaulat kalau diakui oleh negara asing. Dan pengakuannya apa? Secara dokumen kenegaraan bahwa mengakui adanya negara Indonesia berdaulat. Maka termasuk Palestina itu yang kasih modal untuk pemerintah awal negara Republik Indonesia baru lahir. Tetapi tiba-tiba datanglah itu di Surabaya pasukan katanya PBB yang membawa Inggris, atau di belakang Inggris ada Belanda ikut nebeng. Dan mereka waktu itu kesepakatan Wina dan PBB,
kalau Jepang sudah kalah perang dunia, otomatis Indonesia kembali ke penjajah sebelumnya, Belanda. Maka Indonesia, ulama-ulama tidak terima. Berkumpullah para ulama di Surabaya menyatakan bahwa Indonesia sudah merdeka, kita harus pertahankan merdeka atau mati. Berawe-rawe rantas malam-malam gunung, beli kapal. Dan Bung Tomo waktu itu dia pidato dengan semangat, dan di ujung pidatonya Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dan ulama pun keluarkan yang namanya resolusi jihad. Makanya betul-betul para rakyat masyarakat biasa di Surabaya itu melawan tentara militer yang terkait dengan senjata berat dan sebagainya, dan ujung-ujungnya Jenderal Malabi mati. Saya diancam, disebar surat ultimatum ke masyarakat Surabaya bahwa harus menyerahkan senjata, tunduk, kalau tidak akan digempur. Nah, Surabaya kan kota pahlawan, sebelumnya usus pahlawan, dan juga ada resolusi ulama kemanusiaan. Maka masyarakat melawan. Boleh kayak kalau sekarang perang 10 November hanya diberikan sebagai hari pahlawan, dan Surabaya menjadi kota pahlawan. Itu untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Akhirnya penjajah Belanda angkat tangan, dan kemudian Indonesia sah sebagai sebuah negara karena ada perlawanan rakyatnya. Serangan nomor 1 Maret, 10 November dan sebagainya, Indonesia merdeka. Maka ya, kita alhamdulillah mensyukuri 17 Agustus kita rayakan, dan berbangsa bernegara itu ada ritualnya. Kalau kita beragama ada ritualnya namanya sholat dan lain-lainnya. Kalau bangsa bernegara ada ritual namanya upacara. Upacara itu ada paski beraka. Boleh nggak paski beraka kemudian tiba-tiba pas hujan bubar? Harus lanjut. Bahkan kita mungkin di internet ya, paski berapa tiba-tiba dia punya rok lepas, bubar atau tetap lanjut? Lanjut. Untung dia pakai baju. Ada yang bahkan dia sepatu lepas, tetap lanjut. Ada yang itu nyeker di lumpur, tetap lanjut terus. Kenapa? Ini bisa dikatakan proses ritual berbangsa negara harus hormat gerak. Dan itu betul-betul membuat kita jadi upacara mantap, bagus, keren. Nah, sahabat-sahabat kenegaraan, jadi begitulah. Berbangsa bernegara itu penting, beragama juga penting. Kemudian sila pertama dari Pancasila sebagai negara adalah satu ketuhanan yang Maha Esa. Ada nggak dalam Quran? Ada. Qul huwallahu ahad. Katakan Muhammad adalah Allah yang tunggal. Nah, kemudian kita jaga ekonomi, diantaranya dari kesejahteraan prosperity. Kita bekerja di BPD Bank Papua. Itu menjaga sisi prosperity-nya, kesejahteraan. Artinya dalamnya ada finansial, keuangan dan lain-lain. Nah, kalau saudara kita keamanan, siapa yang menjaga? TNI, Polri. Kita semua sebagai warga negara tetap berperan dalam mengisi kemerdekaan ini. Nah, sahabat-sahabat, rekan-rekan, artinya sebagai warga negara kita punya kewajiban, sebagai beragama juga punya kewajiban. Kewajiban berbangsa bernegara sudah kita bekerja, berkarya dengan jujur. Kewajiban sebagai insan beragama, maka kita beribadah, sholat, zakat, puasa, dan haji. Parameter yang paling bagus dalam agama kita adalah sholat. Kenapa sholat? Karena sholat itu totalitas. Dalam sholat kita totalitas. Rukun Islam ada 5. Yang pertama syahadat, yang kedua sholat, yang ketiga zakat, yang keempat puasa, yang kelima haji. Syahadat ini kita ucapkan, maka yang tadinya di luar Islam menjadi masuk Islam. Yang kedua sholat, insya Allah kita tahu sholat itu 5. Kalau disingkat kalau pembelajarannya Islam, ada kepanjangannya. I inginkan, S selamat, L laksanakanlah, A ajarannya, M Muhammad SAW. Apa itu? Isa Islam, S subuh, L luhur, A asar, M maghrib. Jadi Islam, inginkan selamat, laksanakan dalam Rasulullah. Dan totalitas. Maksudnya bagaimana pusat totalitasnya? Orang puasa boleh nggak sambil main game, sambil main joget, sambil jalan-jalan? Boleh? Boleh, orang puasa. Orang haji sambil selfie, sambil foto-foto boleh. Kalau sholat ada bisa. Bisa nggak kita sholat sambil selfie? Rakaat kedua sholat di masjid. Mana kalau punya sholat?
Kenapa sholat Jumat cuma 2 rakaat? Karena 2 rakaatnya disediakan khutbah Jumat. Kan teman-teman misalnya pas Jumatan begini, khotib di dalam mimbar, Ustaz Raja Sregar, Mas Agus di luar masih ngerokok. Itu dia Jumatan terasa. Kenapa? Karena sholat Jumat 2 rakaat, yang 2 rakaat kemana? Itulah khutbah Jumat itu. Ketika khutbah Jumat itu posisi sholat, tidak boleh misalnya Mas Jamil ya bukan? Mas Jamil almarhumnya. Survei. Misalnya sama-sama sholat ini, kemudian hujan bicara, diam dalam Jumat. Itu yang menegur pun itu lah Jumatan kata Nabi. Dia Jumatnya udah batal. Cuma dengar orang yang ngobrol. Apalagi dia masih di luar ngobrol, ngopi, ngerokok. Ketika khotib sudah naik itu posisi sholat. Semua jamaah pun sholat harus dengarkan. Karena khutbah Jumat itu ada rukunnya dan dia bagian daripada 2 rakaat sholat zuhur. Yang 2 rakaatnya khutbah Jumat, yang 2 rakaatnya sholat Jumat. Jadi totalitas betul. Apalagi pas sholat sendiri, sholat asar misalnya, maka ya betul-betul maksimal Allah. Tidak boleh sambil, boleh nggak sholat sambil makan permen? Tidak boleh, sholatnya batal. Boleh sambil merokok, batal juga sholat, harus maksimal Allah. Dan rupanya dalam sholat ini 5 rukun Islam ini semuanya include. Kenapa include? 1 syahadat. Orang sholat ada nggak syahadatnya? Ada pas tahiyatul sholat. Yang kedua sholat, memang lagi sholat. Yang ketiga zakat, dan itu bersuci, mensucikan harta. Dan kita pun badan kita bersuci, namanya wudu. Wudu itu menghilangkan hadas kecil. Hadas kecil itu ibarat kata ada nyamuk menggigit kita, udah pukul. Atau misalnya pakai cicak uang. Kalau mandi hadas besar, ibarat kata bangkai tikus di rumah, busuk harus dibuang. Begitupun di badan kita itu bersuci, harus tahu mandi junub atau mandi wajib atau mandi besar. Zakat itu bersih. Kemudian yaitu yang keempat puasa. Orang sholat tidak boleh sambil makan, sambil minum, tidak boleh, fokus, khusyuk. Kemudian yang kelima haji. Hajinya bagaimana Ustaz? Agung Darussalam. Kalau kita bandingkan dengan jalan lurus, itu dia agak miring, agak lurus. Miring. Kenapa? Menyesuaikan dengan arah kiblat. Seluruh masjid harus menyesuaikan arah kiblat. Kenapa harus arah kiblat? Kiblat itu Ka'bah, Baitullah. Kenapa harus miring? Supaya frekuensinya jelas, arahnya tetap. Tapi kan kalau kita punya saudara, punya rumah ibadah, ya menyesuaikan saja, harus menyesuaikan jalan. Baru kalau mereka menghadap ibadahnya diwajibkan tidak? Tidak, seadanya saja. Bisa menghadap sana, menghadap dan sebagainya. Tapi kalau masjid sudah paten, namanya arah kiblat. Makanya agak sebelah sini agak lebar, sekarang kecil. Kenapa? Itu kiblatnya begitu. Kalau di podium miring bersudut ya. Nanti kalau tempat lain lagi lurus persis, tempat lain lagi miring lagi. Nah, kiblatnya jelas. Maka sholat itu baru menaikkan totalitas kita beribadah dari sholat. Nah, jadi sahabat-sahabat rekan-rekan, secara singkat kajian sore ini sebagai pengantar adalah bahwa kita beragama itu penting. Membedakan manusia dengan hewan adalah agamanya. Laulat din lakana nasrul hayy. Andainya tidak ada agama, maka manusia itu seperti hewan ternak. Kenapa hewan ternak? Contoh, ada laki-laki perempuan tinggal satu rumah tanpa ikatan yang jelas, tanpa ikatan agama, tanpa pernikahan, tanpa keberkatan. Kalau misalnya non-Islam, disebut apakah mereka? Kumpul kebo. Padahal yang kumpul manusia itu kebo, manusia, tapi dikatakan kumpul kebo kayak hewan. Ada pencuri jalan tol, truk di depan besar, di belakang masuk mobil kecil, ambil barang curi-curi, namanya bajing. Bajing bukan bajingan, bajing loncat. Ada perempuan di kota besar Tara Baik jual diri di alun-alun malam-malam, sebut apa? Kupu-kupu malam. Itu manusia, tapi kupu-kupu. Andailah tanpa agama, maka manusia seperti hewan ternak. Tapi kita beragama, nanti masyarakat itu punya sebutan seolah-olah hewan bagi orang yang mengabaikan norma-norma agamanya yang tidak daripada agamanya. Dan berbangsa bernegara penting. Kalau tidak ada bangsa dan negara, maka tatanan kehidupan akan amburadul.
tidak jelas bagaimana APBN, bagaimana mata uang, bagaimana keamanan dan sebagainya. Maka bangsa negara kita jaga. Jadi kalau saya khutbah Jumat mungkin salah satunya saya sampaikan NKRI adalah harga mati. Jadi bagaimana juga akidah Islam harga mati. La tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kemati kecuali sebagai orang Islam. Untuk mana ada pemakaman di atas, ada pertanyaan dari jamaah Ustaz. Itu kalau di luar Islam, dia berbuat baik amal segala macam lainnya, ada nggak pahalanya? Dapat surga tidak? Saya jawab secara jelas terang menerang. Ya hitungannya tidak. Kenapa tidak Pak Ustaz? Ibarat kata ada angka 06 di depannya kosong. Ada nggak nilainya angka 06 ini? Tapi angka 06 di depannya angka 1 jadi 1 juta. Kalau ada angka 09 di depannya angka 1 menjadi 1 miliar. Angka 0 ada 9, ada 12, depannya ada angka 1 menjadi 1 triliun. Maka yang paling utama adalah angka 1-nya, tauhidnya, qul huwallahu ahad. Dan itu dalam kitab Pancasila, satu ketuhanan yang maha esa. Ketika tidak bertauhid, tidak berislam, maka amal-amal angka 0 tanpa ke depannya angka 1, maka tidak ada nilainya. Kenapa demikian? Ada nggak sih teman yang pernah di YPK? Jadi Tuhan punya perintah itu diberikan pada Nabi Musa secara tertulis dahulu sebelum Tuhan. Yang pertama adalah jangan ada padamu Allah lain di hadapan. Kalau bahasa Islamnya la ilaha illallah. Jadi begitu ya untuk penguatan akidah. Saya kira di penyampaian boleh kita berdiskusi banyak hal tentang banyak hal atau mungkin tentang hal-hal yang sederhana secara dari kita. Maka dari itu kami memberikan kepada pembawa acara. Silakan perwira agama. Baik, terima kasih Pak Ustaz. Saya buka sesi tanya jawab. Mungkin ada teman-teman yang mau bertanya. Saya persilakan. Ini boleh minum ya? Ya. Kalau khutbah Jumat boleh sakitnya itu sampai minum. Batal kalau lagi sholat. Saya dari khutbah di dalam pun itu baru sakit yang pertama dan kedua. Ini andai kata itu saya memilih karena memilih kering sekali. Kering terbakar. Masalah ya silakan kita santai-santai, saya santai. Lalu, Pak Ketua, saya tuh biasanya, Pak Ustaz, saya mau bertanya Pak Ustaz. Kebetulan biasanya anak kecil tuh apalagi yang sedikit-sedikit Pak Ustaz sudah mulai mau cari tahu Pak Ustaz. Iya. Jadi kalau saya sholat itu Pak Ustaz, dia sholat ikut Pak Ustaz. Ikut. Jadi saya mau tanya Pak Ustaz, terkadang saya sholat itu saya mau mengajarkan dia sambil mendengar apa yang saya ucapkan Pak Ustaz. Bolehkah kita sholat itu Pak Ustaz, entah itu sunnah atau itu wajib, bersuara Pak Ustaz? Memang karena tujuannya untuk mengajar Pak Ustaz. Dan apa namanya Pak Ustaz, kan kalau dua rakaat terakhir itu kan biasanya diam tuh Pak Ustaz. Iya. Tapi saya sengaja ada sedikit suaranya biar dia dengar, tujuannya seperti itu. Apakah itu dibolehkan atau seperti apa Pak Ustaz? Baik. Untuk pendidikan dibolehkan. Tapi soalnya betul-betul serius. Serius. Artinya bukan main-main. Kecuali kalau di TK, maka memang itu betul-betul gurunya mengajarkan. Nah, anak itu terhadap orang tua adalah makhluk pemilu terhebat adalah anak. Maka dia akan meniru apapun yang orang tuanya lakukan. Secara sadar tidak sadar, maka dia akan menirunya. Itu dahsyatnya anak. Nah, anak kecil, kalaupun dia ikut sholat, biarkan saja. Bahkan kira-kira Pak, siapa di sini yang udah punya anak kecil? Saya kira semuanya. Kalau pas kita sholat, pernah nggak kita manjat sampai duduk di sini? Itu jangan salahkan. Bahkan Nabi pun jadi imam sholat kaum muslimin dahulu di Madinah, itu cucunya Hasan Hussein di sini. Ditepuknya lagi sujud begini. Lagi sujud. Para sahabat heran, kenapa kamu sekali sujudnya? Dapat ada cucu nangis di kaki di sini itu.
pas ruku, pas sujud, ada sih nongkrong. Maka Nabi katakan, kalau sederhananya, mereka lagi bersenang-senang, baru kemudian ikut di situ ketika ruku dan mereka naik di atasnya, maka Nabi tidak larang, tidak marah. Biasanya pengurus masjid orang dulu begitu. Kalau ada main-main di masjid anak-anak ini biarkan saja. Sekarang mereka main-main 10 tahun ke depan mereka yang menjadi imam dan lain-lain. Kenapa? Jangan dimarah. Kalau dimarah mereka kalau mulai masjid. Tapi kalau mereka tempat bermain mereka senang. Hatinya sudah terpakai masjid. Jadi ibu bagus. Tapi jangan lagi banyak orang. Nanti jadi masalah. Allah kalau dia baca. Dan anak itu paling cepat menghafal dari apa yang dia lihat. Karena kadang-kadang sekarang ini kan tontonannya YouTube terlalu dan sebagainya. Banyak nama-nama yang kita bingung. Apa itu gabungan pesawat dengan buaya? Krokodilo, armadillo. Mereka dan kan lagunya panjang, lagu panjang sekali. Dan mereka hafal itu. Maka itu tadi. Ketika ibu nanti bacakan, dia pasti hening, dia rekam. Mungkin tidak sedotan, tapi mungkin sampai masa panjang, jangka panjang dia akan ingat dulu. Saya mama baca ini, dia akan dengarkan. Maka boleh tidak apa-apa. Tapi jangan di masjid lagi rame-rame, di rumah saya tidak apa-apa. Kan misalnya kalau berjamaah perempuan juga nanti imamnya kasih kelas bacaan. Tapi kalau perempuan berjamaah itu sejajar, nanti imamnya di tengah-tengah, bukan maju ke depan. Bedanya kalau imam perempuan imam berjamaah. Begitu. Jadi itu Ibu Malikam, silakan menurut yang lain. Ngobrol-ngobrol sambil sebutkan nama juga. Kalau Pak siapa Pak? Rio Pak. Oh, Mas Rio. Ini yang dengan tema terkait dengan kita punya negara ini kan Bhinneka Tunggal Ika. Iya. Itu ada berbagai ras, suku, bangsa, itu dengan agama. Kalau kita lihat dari sisi Islam itu bagaimana? Karena kan banyak belakang ini atau sebelum-sebelumnya terjadi seperti demo banyak dari para ulama-ulama Islam juga yang mungkin menginginkan negara ini menjadi negara khalifah. Nah sebenarnya itu menurut Islam itu kira-kira seperti apa? Terus toleransinya itu paling itu bagaimana? Maka sampai kita dalam membuat toleransi bisa mengucapkan hari raya yang kedua itu yang pertama. Yang kedua ini mungkin di luar dari perayaan Jumat. Ini saya menanyakan tentang sholat Jumat. Apabila kita di suatu tempat di dalam suatu liburan Allah, dalam suatu tempat tersebut itu sama sekali tidak ada masjid. Dan pada saat sholat Jumat itu kita sama sekali tidak mendengar namanya ada azan. Untuk transportasi pun sangat susah. Sedangkan kita di situ anggaplah kita bertugas di situ. Kita sebagai seorang muslim itu apa yang sebaiknya kita lakukan? Itu. Baik, yang bagus dan mantap. Jadi ulama mereka harusnya punya wawasan kebangsaan. Bila negara ini ada 4. Yang pertama itu 1945. Kemudian yang satu kita masih itu yang bergabung bersamanya Bhinneka Tunggal Ika. Kemudian yang kedua adalah NKRI. 4 pilar kebangsaan ini penting. 1. Pancasila, dilakukan keterangan yang baik sampai ke dasar bagi Indonesia. Kemudian Undang-Undang 45 dari dasar pokok negara telah masuk GBHN. Terus Bhinneka Tunggal Ika tadi itu dalam agama Islam ada pandangan An-Nasr al-Fujur. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa
Wajah anak semua tahu. Ini adalah pondok dalam bahasa Al-Quran. Wahai manusia, kami sesungguhnya menciptakan kamu laki-laki perempuan. Kemudian berbangsa-bangsa berkabilah-kabilah. Baru siapa yang paling baik? Inna akramakum indallahi yang paling baik adalah yang paling besar ketakwaannya kepada Allah. Nah, terus NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Artinya agama Islam ini mentoleransi dari Sunnatullah itu perbedaan memang sudah ada. Di masa Nabi juga demikian. Ada beragam agama Islam, kemudian Yahudi dan Nasrani. Tidak memaksakan. Maka turunlah surah yang namanya Al-Kafirun. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum a'buduna ma a'budu wala ana a'budu ma a'budu lakum dinukum waliyadin. Itu maknanya mendeklarasikan secara Al-Qur'ani, dan ini keputusan ilahi, keputusan Nabi, dibacakan, wahai orang-orang yang kafir, la a'budu ta'budun, aku tak akan menyembah kau sembah. Engkau tidak menyembah kau sembah, sama juga tidak menyembah kau sembah. Lakum dinukum waliyadin, bagimu agamamu, bagiku agamaku. Ini ayat turun pada Nabi SAW itu. Saat itu ada orang berpikir, daripada kita baku tidak cocok, maka bagaimana kalau kita kemudian kolaborasi? Maksudnya bagaimana? Ya kalau bahasa sederhananya, kita punya teman Nasrani. Ya sudah, nanti kalau hari Jumat saya ikut Jumatan ya. Saya yang teman Nasrani. Tapi kalau saya ikut juga ke saya ke gereja. Kenapa? Tolong silaturahmi agama. Ah, kan tak jadi. Aku tak akan menyembah apa yang kau sembah, bahkan menyembah apa yang kau sembah. Bagimu agamamu, bagiku agamaku. Saya biarkan Jumatan, baru silahkan hari Ahad di gereja. Toleransi itu artinya saling menghormati. Saya suka cendol, masnya suka kopi. Maka saya hormati, mas kopi monggo, saya suka cendol monggo. Jangan kemudian tidak toleransi. Saya punya cendol campur ke mas punya kopi. Mas punya kopi campur saya punya cendol. Maka rasanya itu tidak elok. Tidak boleh campuran. Toleransi itu namanya sama. Sama itu dalam artian menghormati pilihan orang lain. Lakum dinukum waliyadin. Terus tentang Jumatan di suatu tempat yang jauh dari pegunungan, kita ada misalkan mungkin teman-teman ada yang tugas di BPD di pegunungan tuh, mungkin di cabangnya Islam cuma 2 orang atau 3 orang. Ya sudah, saat itu paling tidak ada Jumatan, maka mereka bertiga, kalau ada kira-kira punya ilmu agama, mereka bertiga saja yang khutbah yang Jumatan. Masnya jadi khatib, ini jadi imam, ini jadi jamaah. Tapi kalau itu kayaknya enggak, suruh saya cuma bertiga doang, masa berarti ketawa-ketawa. Cuma bertiga. Maka usahakan jangan sampai 3 kali berturut-turut tanpa Jumatan. 3 kali. Waktu 2 kali, maka paksakan. Ini cuma ketika saya turun, kenapa? Batasnya 3 kali. 3 kali meninggalkan Jumatan dengan sengaja, dikhawatirkan mati tanpa iman. Nah, waktu zaman Covid kan begitu, dari Jumatan loh, masing-masing sholat di rumahnya. Ketika kita Jumatan digantikan sholat zuhur. Dan begitu, Mas Rio. Sejarahnya dulu Indonesia ini dan seluruh dunia Islam adalah satu kekhalifahan. Dari Indonesia Timur, Ternate Tidore membawahi Irian Jaya sampai Indonesia Tengah, Sultan Hasanuddin. Dan juga ada kesultanan, Sultan Goa segala macam itu kesultanan. Kemudian sampai Jawa, Sultan Hamengkubuwono 1-2 sekarang sampai yang ke-10. Sampai ke Aceh juga Sultan Malikus Saleh, Sultan Al-Rani. Dari dulu seluruh dunia dari Sabang sampai Merauke sampai Maroko itu kekhalifahan Islam kuat, hebat. Seluruh sultan-sultan bisa dikatakan bersatulah khilafah Islam. Dipimpin oleh khilafah Islam Turki Utsmani. Itu masa lalu. Nah, sekarang ini masih ada imperium, ada. Kita lihat Amerika itu negara besar. Apakah mereka punya pengaruh di mana-mana? Iya. Dalam artian Amerika kan di sana. Tapi mereka punya pangkalan enggak di Jepang militer? Ada soal. Artinya sebetulnya Jepang itu di bawah
Kesultanan Imperium Amerika. Jadi yang ada pangkalan militernya Amerika berarti mereka punya organ negara. Cuma negara modern mengatakan dia negara sendiri. Negara modern menyebutkan negara sendiri merdeka, ya mereka itu tidak merdeka secara utuh. Karena ada pangkalan militer. Misal kita Indonesia, kalau ada pangkalan militer di sini, misalnya Amerika punya di Papua, berarti kita belum merdeka. Ada nggak pangkalan negara lain di Indonesia? Tidak, so, kita merdeka. Kalau Jepang ada pangkalan militer Amerika. Korea Selatan juga ada. Kayak itu di bawah di mana? Singapura juga ada. Kenapa? Kayak itu bisa dikatakan ya masih dalam imperiumnya Amerika. Sama juga Inggris dulu jajahnya di mana-mana. Maka namanya Bank Commonwealth. Pernah dengar Mas ya? Bank Commonwealth itu negara persemakmuran, apa persemakmuran yang dulu dalam kendali Inggris. Maka kemudian mau tidak mau mereka merdeka tidak secara utuh. Jadi misalnya Malaysia, India dan sebagainya, itu dalam tanda kutip masih di dalam pengaruh Inggris. Maka misalnya kita nyerang Malaysia, Inggris akan turun tangan. Kenapa? Ini kami dulu punya anak diri, kami bangsa yang kami merdekakan. Tapi ada bagusnya Pak. Biasa jajahan Inggris itu bahasa Inggris pasti lancar dan agak lebih maju-maju. Mereka pintar bahasa Inggris. Ada yang jajahan Belanda, bahasa Inggris belepotan, bahasa Belanda tidak bisa. Hanya kita agak susah mau maju. Jadi Inggris itu termasuk bahasa kedua adalah bahasa Inggris. Bahasa pertamanya Melayu dalam kesejahteraan Inggris. Nah sekarang kan dunia bisa dikatakan yang dominan bahasa Inggris itu bahasa internasional. Itu salah satunya. Nah bubarnya Khalifah Islam itu tahun 1924 itu Utsmani. Tapi sampai sekarang pengaruhnya masih ada. Dalam artian kesultanan tadi memang dia menjadi satu negara modern namanya NKRI, tetapi masih punya catatan sejarah dan bergabung dengan khilafah Utsmani. Apa buktinya? Ada sejarah menyebutkan di Papua bagian selatan, Papua Raja segala macam itu banyak orang keturunan Arab. Kok bisa? Itu disebutkan dibuang dari Khalifah Harun al-Rasyid, dibawa ditaruh ke Indonesia, bangun ke timur, itu namanya Indonesia. Di tengah tidur bagian di Papua Raja IV. Maka namanya Pam-Pam Al-Katiri, itu Pam-Pam dari dulu lawan-lawan politiknya Khalifah Harun al-Rasyid. Mereka sekarang bisa dikatakan mereka juga di sini cukup memegang peran juga ya di Papua. Karena mereka tahu politik. Nah, tapi itu sejarah masih silam. Karena memang sejak asalnya manusia di muka bumi secara konteks bahasa termasuk adalah khalifah. Surah Al-Baqarah ayat 30. Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Aku akan menciptakan di muka bumi khalifah. Siapa namanya? Adam alaihissalam. Jadi setiap itu khalifah. Apa khalifah? Pengganti yang Allah utus ke bumi untuk menurunkan bumi dan ibadah kepada Allah. Akhirnya pemimpin pertama sesudah Rasulullah wafat disebut Khulafaur Rasyidin. Siapa yang pertama? Abu Bakar, terus Umar, terus Utsman, terus Ali. Ini Khulafaur Rasyidin yang pertama untuk memimpin mengelola supaya manusia menyembah Allah Tuhannya. Sampai menyebar sampai Indonesia itu tadi sultan namanya. Jadi khalifah itu sistemnya orangnya disebut sebagai sultan. Kalau di Aceh sultanah. Maka yang sangat masyhur Sultan Hasanuddin, Sultan Bakula, kemudian kalau yang di Jakarta Sultan Hamengkubuwono, yang sekarang 10 itu 10 generasi. Itu namanya panjang Pak. Sayyidin pada agama, ing jawi riba yang Yogyakarta. Sayyidin itu penghulu pada agama yang mengatur agama. Namanya Sultan Hamengkubuwono ke 10. Dulu 9, ada 1 9. Nah, itu tentang sejarah. Begitu modern, maka kita masuk pada ajaran demokrasi. Ajaran demokrasi sebetulnya itu masuk di akal, tapi agak-agak tidak logis. Kenapa? Dalam demokrasi itu apa? Suaranya seorang profesor sama suaranya pelacur sama atau beda? Sama nilainya kan? Padahal dalam pandangan yang paling bagus adalah latasul fadla wajakum, jangan terlupakan beberapa kelebihan di antara kalian. Masing-masing ada yang mulia, ada yang biasa saja. Maka suara profesor tentu nilainya beda dengan suara seorang mama pelacur. Tapi dalam konsep demokrasi itu disamaratakan. Akhirnya ya
orang melihat logis demokrasi sudah kita memilih gubernur dan lain-lainnya satu suara satu orang, seorang istilahnya calon bupati sama seorang hanya calon ya calon baru ini baru selesai tamat SMA sama dari suaranya itu, maka orang menggalang dukungan politik. Kalau dengan mereka bicara ada keterikatan tokoh juga kemudian bayar. Jadi begitu. Jadi secara sederhana dan dimakan tadi usahakan jangan sampai 3 kali berturut-turut ketinggalan, paling ada 2 kali berangkat. Hasilnya saya dipertanyakan sama teman-teman tentara polisi wilayah itu bos jauh. Jadi kalau ada 2 kali Jumatan ini dia akan turun mau Jumatan. Ibarat kata itu Jumatan itu kita semacam lapor sama Allah. Yang paling ideal kita lapor 5 kali sehari semalam. Kalau berat yang paling nggak sekali seminggu Jumatan. Nah, dan yang paling mantap adalah kalau dia lapornya sehari semalam bisa subuh asar maghrib 5 kali. Tapi kalau orang yang dekat sama Allah dia lapornya bisa 7 kali. Antara Isya dengan subuh agak jauh dia sholat tahajud. Kenapa? Rindu Allah Tuhanku. Antara subuh dan zuhur agak jauh maka dia sholat duha sunnahnya. Jadi begitu mas. Jadi masya Allah dapat itu pertanyaan yang sangat bernilai tinggi itu adalah itu. Silakan bu, teman lain bersyukuri masya Allah. Ya, Mas Pram dan Allah. Beda. Dan berkah itu maknanya ziyadatul khair, bertambah kebaikannya. Kalau halal itu terbuat dari hal yang haram. Gaji kita itu halal, gaji kita halal. Tapi kalau tidak punya di dalamnya, misalnya korupsi menjadi haram. Nah, maka berkah itu kebaikan yang berlanjut berkembang walaupun sedikit tapi berkah. Contoh, misal gaji Mas Ramdan 10 juta, anak sehat, semua bagus, harmonis dan sebagainya, dan gajinya berkah, semuanya berkah 10 juta. Misalnya Mas Ramdan punya gaji 100 juta, anak sakit-sakitan, istri selingkuh dan sebagainya, kira-kira pilih yang mana? Yang 10 juta. Kenapa? Bukan pada jumlah, tapi pada kebaikannya, pada keberkahannya. Tidak berkhair. Maka kadang-kadang kita lihat barokah itu maknanya tidak berkhair bertambah kebaikannya. Ada bisa berkah. Maka misalnya kita menikah itu doanya yang dibacakan pada umur istri mungkin hafal nasihat dan doa pengantin barakallahu laka wa baraka alaika wa ja'alna khairin. Semoga Allah berkahi engkau, diberikan keberkahan antara kedua dan dikumpulkan dalam keadaan kebaikan. Itu berkah. Artinya istri ini bawa keberkahan kebaikan yang berkembang banyak, bukan tentang kuantitas tapi kualitas. Nah, begitu nanti punya anak, barakallahu laka fil mawludi. Semoga Allah berkahi bagimu pasti apa yang diberikan kepadamu. Jadi perwira anak yang barakah. Kemudian masyarakat terwahib engkau bersyukur pada sang pemberi. Dapat Allah memberikan anak. Jadi Allah berikan anak, syakat terwahib. Karena maaf, banyak orang nikah bertahun-tahun belum punya anak. Padahal bikin tiap malam. Ada dong. Tapi ada yang lain, kadang tidak bikin, cuma nyentuh sekali aja langsung jadi. Masyarakat terwahib, engkau bersyukur pada memberikan anak ini. Rezeki kita bertahu bahwa sudah dan engkau diberikan rezeki ada bakti si anak ini kepadamu. Bahwa sudah dan engkau nanti sampai si anak ini dia dewasa pindah dan cucu. Nah jadi makna halal itu terurai, tidak haram, selesai.
Tapi makna berkah itu walaupun sedikit dia halal, tapi kebaikannya bertumbuh dan berkembang. Kita lihat kadang-kadang Pak, kadang ada orang laki-laki dia naik BMW, stres, bingung, susah urus pertanian, dan itu lalu katanya. Dia lihat tukang beca tidur ngorok santai di pinggir sawah. Nikmat sekali itu tukang beca tidur ngorok di pinggir sawah, makan lahap, dia sehat. Enak itu tukang beca itu. Kata yang naik BMW. Soalnya naik beca, wah enak itu. Tinggal ongkang-ongkang kaki, mendapatkan banyak uang. Kira-kira yang paling bahagia yang mana? Yang naik BMW atau naik beca? Kalau bahagia yang naik beca tuh, kenapa? Ingat, jangan berpikir banyak hati itu pasti bahagia, belum tentu. Banyak pikirannya, banyak dan lain-lainnya. Jangan berpikir kaya pasti masuk surga, belum tentu. Abdurrahman bin Auf itu dikatakan oleh Nabi ini sahabat termasuk paling kaya raya, Abdurrahman bin Auf. Jadi kaya raya, tapi dia dengar, Nabi pernah mengatakan, Aisyah ngobrol dengan Nabi, Abdurrahman bin Auf nanti kan hartanya banyak, masuk surga ini merangkak. Waduh, bahaya ini. Sama kayak kita tuh, kalau kita naik pesawat, bagasi sedikit kan kita melenggang tanggung, kurang selesai. Tapi kalau bagasi banyak, nunggu lama antri gue. Abdurrahman bin Auf juga begitu. Jadi masuk surganya merangkak, saking banyaknya hartanya. Bahaya ini, dengan cara saya supaya miskin. Abdurrahman bin Auf kemudian mereka pulang dari peperangan di zaman dahulu, memang itu dalam konsep Islam itu namanya wajib militer. Begitu perang, hampir seluruh sahabat laki-laki berangkat perang. Begitu pulang dari perang, ini masa panen kurma sudah lewat, kurma sudah pada busuk. Maka kemudian Abdurrahman bin Auf punya inspirasi supaya saya miskin, akan saya borong kurma-kurma busuk semuanya. Oh semua sahabat-sahabat, kurma busuk, jangan khawatir, saya borong semua. Asal saya jual seluruh kurma busuk terkumpul dia beli, orang senang. Abdurrahman bin Auf bodoh-bodoh, kenapa? Masa kurma busuk dia beli? Kenapa? Saya pengen miskin supaya dia masuk surganya lancar, tidak merangkak seperti kata Nabi. Wah, Abdurrahman bin Auf bahagia karena dia miskin, katanya sudah habis, dia beli kurma busuk. Kurma busuk buat apa sih? Kan dia sahabat saya semua punya uang. Tapi qadarullah, tak lama kemudian datang utusan dari negeri Yaman. Di sana lagi bapak penyakit banyak dan obat yang berpaling kurma busuk dibeli 10 kali lipat harganya. Namanya Abdurrahman bin Auf nasinya memang kaya raya. Dia sudah miskin, tahu-tahu kurma busuk yang dia beli itu dinilai dihargai dengan 10 kali lipat. Yang tadi jauh itu kekayaan 1 miliar berubah menjadi 1 miliar. Nah, dia bersedekah banyak sembari jadi supaya berkah. Jadi barangkali itu. Maka doa pengantin, doa makan, Allahumma barik lana bima razaqtana min azabannar. Ya Allah, berkahi bagi kami yang kau berikan rezeki kepada kami, berikan azabannar. Jauhkan kau dari azab neraka. Apa hubungannya kok makan masuk neraka? Kalau kita makan itu yang haram, maka daging yang tumbuh dari barang yang haram itu yang berhak adalah api neraka. Itu yang membakarnya supaya bersih. Tapi kalau berkah balik tanah, maka tutup kebaikan di dalamnya. Apa yang kita makan menjadi sehat, menjadi bagian dari penyakit. Tapi halal makan mengenyangkan. Tapi ketika dia halal dan barokah, dia punya mantap. Maka assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah, meminta kepadamu keselamatan, rahmat Allah juga berkahnya. Jadi berkah itu maknanya kebaikan yang menyebar kemana-mana dan berkembang. Bukan pada kuantitas, daripada kualitasnya. Oke, cari. Bisa ditangkap ya maknanya. Ya, silakan Mas ya. Jadi semuanya yang tujuh ini bertanya, itu sudah bertanya. Nanti Wira juga ya. Mau tanya, kira-kira apakah malaikat maut itu ada pembantunya? Sedangkan di dunia ini setiap orang harinya mati itu tidak mungkin cuma satu orang, pasti banyak. Itu kan atas izin dari Allah kan untuk akhirnya mencabut nyawa seseorang. Dan mungkin kan dari malaikat maut itu semaunya sendiri ya. Pas sampai-sampai oh ini nganggur saya cabut itu kan dari perintah dari Allah. Itu banyak ini apakah ada pembantunya atau memang dia sendiri gitu. Ada komandannya. Komandannya adalah Israel. Tapi dia punya pembantu yang lain.
Cuma dalam beragam hikayat dan riwayat disebutkan seolah-olah dia sendiri ada di bantu. Kenapa? Memang kan kita pelajari ada 10 malaikat yang menurunkan wahyu, Jibril, kemudian Mikail, Israfil, kemudian Munkar, Nakir, Malik dan Ridwan. Ada 10 itu. Apa mereka punya pembantu? Ada. Nah, kemudian yang fokus mencabut nyawa yang besar-besar itulah kemudian Israfil. Kalau cuma cukup maka itu yang kemudian kamu dia yang istilahnya komandannya panglima adalah Israfil. Sama juga penjaga neraka siapa namanya? Malik. Ada nggak yang bantu Malik? Ada. Namanya Malaikat Zabaniyah. Ada 19. Ada nggak yang bantu? Ada. Terus, wah ini nganggur ini cabut nyawanya. Nah, itu kemudian memang ada catatan takdir. Tapi catatan takdir ini dalam tanda kutip bisa nggak dirubah? Bisa. Kalau dalam bahasanya apa yang Limbong ini orang yang suka sepeda, Thomas Limbong, dia kan sudah diponis Ustaz habis segala macamnya, maka presiden berikan amnesti, maka dia bebas. Sama juga Hasto, amnesti bebas. Manusia juga begitu dengan izin Allah. Pernah kejadian nyata Ibrahim alaihissalam itu beliau punya semacam santri yang disayang dikasih. Ustaz saya Ibrahim, Mas Agus saya punya teman santri lah cuma Mas Agus datang, Pak Ustaz ini istri aja masih jomblo ya, besok saya menikah ini. Dan udah sekarang akhirnya dari istrinya. Tapi dalam kisah tadi, Ustaz besok saya mau menikah. Silahkan bagus. Kalau belakang ya. Dan lama kemudian datang silaturahmi Israel. Siapa itu? Terus kalau tidak tahu itu saya punya santri itu, saya punya teman jemaah pengajian saya. Dia mau ngapain? Kita harus mau nikah. Besok mau saya cabut nyawanya itu. Kalau Israel begitu. Wah, hampir saya panggil, Mas aku sini dulu. Ini nama yang besok kau suruh mati. Tapi tidak jadi, biarkan Allah dengan takdirnya. Jadi kadang-kadang nabi-nabi itu ketemu dengan malaikat dan ngobrol-ngobrol. Jadi saya biarkan takdir Allah berlaku. Tak lama kemudian rupa-rupanya lupa bagaimana ini tidak meninggal sampai berpuluh tahun. Nah yang lain kali saya tanya Israel, kau bilang itu saya punya zaman yang ini akan meninggal. Iyo, pulang dari tempatmu, dia bersedekah 7 dirham sama ayat 7 dirham saja. Maka Gusti Allah rubah dia punya takdir ponis hakim yang tadi akan meninggal besoknya dengan 7 dirham tadi. Setiap 1 dirham diberikan umur tambahan 10 tahun. Kali 7 dirham jadi 70 tahun. Dia meninggal 7 tahun kemudian hanya gara-gara sedekah 7 dirham. Maka sedekah itu dapat merubah takdir menolak bala. Sedekah. Termasuk ada namanya Taufik Hidayat, dia seorang mungkin sering ikuti dia punya dulu medsosnya. Dia orang Sumatera Barat, dia camat, sekarang udah naik pangkatnya. Dia biasa menyampaikan juga vlog dan sebagainya dan mungkin sekarang TikTok. Disampaikan jelas-jelas suatu masa kami ke kota berobat dengan keluarga, kemudian agak tengah malam begini mampir rumah makan, terus saya sedekah 2.000. Karena kemudian kalau kata amal di rumah makan tuh, saya nyatakan ya Allah perjalanan malam ini bila keselamatan. Malam jalan, kayaknya sekitar subuh satu tempat itu mereka slip dan mobil terbalik. Langsung orang keluar, ini mati lagi satu mobil ini, mati lagi satu mobil kata orang itu. Karena biasanya kalau sudah itu mobil slip, ditikung segala macamnya orang akan jatuh dan mati semuanya. Tapi ini dia, kok bisa? Satu persatu keluar tidak luka. Walau mobilnya penyok luar biasa. Kok bisa ya? Biasanya ini Pak, kalau sini mobil begini orangnya mati semua. Ini kok hidup? Oh dia ingat tadi. Dia bersedekah berapa? 2.000. Maka Nabi mengatakan, oh itu kawan bala bisa sedekah. Tolaklah bala dengan sedekah 2.000. Nah kalau kita bersedekah niatkan. Sudah subuh-subuh sedekah 5.000 ya Allah. Berilah kedaulatan bagi bangsa Palestina supaya mereka ya Allah selamat. Dan juga anak keturunan menjadikanlah kebaikan dunia dan akhirat. Walaupun cuma sedikit, doakan. Itu secara Jabril sampaikan karena kita Indonesia sedekah tak pakai niatkan. Walaupun cuma 2.000, pakai.
Pernah juga Israel ini ngobrol dengan Idris. Idris kan bisa kan berteman konco dengan malaikat Israel. Kenapa demikian? Karena asal amal-amal manusia di atas itu punya amal paling terang benderang cerah. Mereka berteman. Kalau Idris alaihissalam Nabi Idris mereka tidak memakai. Dia belum tahu kalau itu Israel. Kenapa dia memakai? Enggak siapa sih? Maka itu saya ini Israel pencabut nyawa Ayub. Saya makan kau tidak makan ya. Karena sejatinya engkau makan yang ini. Saya menunjukkan tugas saya itu mencabut nyawa. Sudah berapa nyawa yang saya yang dicabut nyawanya dan tiba-tibanya dia saya lakukan. Terus itu punya permintaan, saya ingin melihat surga, saya ingin melihat neraka, saya merasakan mati. Itu harus diizinkan, Allah izinkan. Maka kemudian Idris dicabut nyawanya. Maka Israel sedih, ya Allah, ini koncoku ini besti bukan bestu, besti. Hanya dihidupkan kembali lah Idris. Bagaimana rasanya mati? Itu macam di tempat yang sama di tempat pedang itu 300 kali sakitnya ya. Belum pernah cabut nyawa, selembut mencabut nyawa, sakit sekali mati itu. Lalu Idris mengatakan bagaimana? Saya ingin melihat neraka dulu. Buat apa? Supaya semangat ibadah. Harus ada izin Allah. Allah izinkan dibawa ke neraka. Mau bikin ketakutan luar biasa. Saya menyembuhkan rasa takut bagi ketakutan saya yang neraka. Bawa saya ke surga. Allah izinkan. Sampai surga nikmat sekali ini. Akhirnya kan kisah ini populer toh. Akhirnya keluar dari surga, dia kasih tinggal sendalnya. Kisah Israel. Israel, saya masuk surga dulu. Kenapa? Saya punya sendal ketinggalan, boleh sudah. Ada kita izinkan. Dia tidak mau keluar. Saya kan sudah mati. Jadi saya juga sudah masuk ke neraka. Saya berarti surga saya tetap sini. Aduh, tak bisa. Tak bisa. Kenapa? Surga itu sudah disiapkan oleh Allah. Yang pertama boleh masuk adalah umat Nabi Muhammad SAW, baru umat yang lain. Memang kita umat akhir zaman. Berarti yang paling pertama surga adalah umat Nabi SAW. Dan ini hadis pertama di dalam kitab Mukhtar Hadis Wali Kami Muhammadiyah. Itu pertama. Saya hafal betul kan. Atani, saya mendatangi pintu surga. Kemudian man anta, ana Muhammad. Siapa kau Muhammad? Maka penjaga kepala khazin, datanglah penjaga surga mengatakan, bika umirtu Allah tahlaka umatku kebelakang. Memang perintah Allah kepadaku, tak boleh bukan surga kecuali kepada engkau dan umatku. Nah, jadi begitu mas. Jadi namanya mati kecil itu punya pasukan. Tapi kalau Jibril langsung menyampaikan wahyu kepada Nabi, tidak pakai perwakilan. Demikian. Silakan Mas Agus. Oh, Mas siapa lagi? Siapa lagi? Mas Khairul, kata Mas Khairul. Saya masih biasa ya. Sultan dalam negeri katanya Pak. Saya pilihan. Siapa lagi yang saya lupa? Mas Sahrul juga. Ini melihat fenomena kalau di Jawa ini terkait ziarah makam. Kalau Ustaz, pandangan untuk dari Islam untuk ziarah makam itu seperti apa? Itu mungkin bagaimana pandangan Islam itu? Apalagi saat ini fenomenanya kan banyak sekali berita bahwa banyak sekali makam-makam yang dimasukkan oleh sekelompok Islam tertentu. Jadi itu pandangan Islam seperti apa? Baik. Itu saya juga ikuti itu. Tiba-tiba ada sini makam wali. Kalau itu aslinya makam juga dipalsu-palsukan, disebarkanlah hikayat dan riwayat yang tidak jelas. Akhirnya menjadi tempat tujuan wilayah wisata ziarah. Dan itu yang kemudian nanti orang-orang masukkan uang di situ. Dan tiba-tiba sesudah sekian bulan, sekian tahun itu dibongkar, full satu peti. Ini punya situ rupanya memang mereka bikin ziarah tanda kutip bisnis yang itu menipu banyak orang yang punya fanatisme untuk ziarah wali, itu bahasanya ziarah wali. Nabi pernah menyebutkan dulu pernah aku larang kalian untuk berziarah, maka sekarang berziarahlah. Ada perintah. Cuma memang nanti itu ketika tidak hati-hati maka mendapati dalam kita dajjal. Tapi dajjal palsu. Sekarang kan banyak palsu dong.
manipulasi, ijazah palsu dan sebagainya. Begitu ditelusuri betul-betul palsu, begitu ditelusuri. Tetapi sudah banyak orang terlanjur dalam tanda kutip berziarah ke situ, talbisul haqqa bil batil, mencampur aduk yang hak dengan yang batil. Akhirnya ujung-ujungnya bukan meminta, kalau meminta kepada makam. Tapi kalau memang benar-benar makam itu makam jelas, boleh ziarah, tapi jangan meminta di sini. Kenapa demikian? Karena memang kadang-kadang setan itu akan menggoda manusia secara bertahap perlahan-lahan lama-lama punya syirik. Umat Nabi Nuh itu tadinya di jalan Allah. Terus ada Nabi Nuh, betul-betul lurus. Adalah 5 orang figur, Wad dan Su'akan yang Nasr. Bahasa di surah Nuh. Ini orang kemudian meninggal, maka masa itu surah Nabi Nuh sebagai Nabi adalah pada umat Nabi Nuh. Para pengikutnya melihat orang baik, orang soleh. Bagaimana kalau dia ini setan juga masuk itu? Bagaimana kalau kemudian kita bikin fotonya boleh, supaya tetap terkenal anak cucu? Ya. Ada yang lain, kita bikin patungnya boleh, oh, siap, dibawa dari patungnya. Generasi awal masih anggap sebagai orang soleh, jadi sekedar mengenang saja. Yang berikutnya setan masuk, dia berdoa kepada patung. Walaupun ini saya tadi doa sama patungnya Wat dan Suang Akbar, saya punya hajat terkabul. Ujungnya tadi mereka menyembah Allah, hanya menyembah patung. Diutuslah Nabi untuk meluruskannya selama 19 tahun. Akhirnya berubah, bukan menyembah Allah tapi menyembah patung. Itu awal masalahnya. Akhirnya maaf, sebagian saudara kita di Jawa itu yang awal itu digerakkan digerakkan menjadi bisnis yang sifatnya dia seolah-olah menjual walilah segala macam. Dan memang jadi pesugihan maksudnya begini, dia meminta kepada Allah dan lain-lainnya, dan karena sugestinya jalan maka setan pun turuti. Dan kemudian dia jauh dari pelajaran Allah. Ada kisah sederhana begini. Misalnya Mas Ramdan, dia orang soleh. Dia lihat, ini orang-orang yang nyembah pohon beringin bikin apa ya? Di sana Pak, kalau kita kasih sesanya baru meminta itu dikabulkan. Wah, dia akidahnya kuat bagus. Maka dia datang bawa kapal, mau hancurkan ini pohon. Tiba-tiba datang suatu besar melawan. Mereka berbulan. Makhluk besar hitam ini kalah. Begitu mau ditebas dengan kapalnya, Mas Ramdan bilang, saya ada yang dipotong. Kenapa yang dipotong? Saya ingin membantu Mas Ramdan. Besok pagi di bawah sajadah Mas Ramdan akan ada 5 keping bawang emas. Mas Ramdan itu lagi butuh, mungkin karena dia mau bojo lorong. Wah, saya penasaran betul kan tidak ini? Hanya betul, besok pagi dia tuh 5 keping bawang emas. Betul juga berarti makhluk tadi. Bisa lagi ada, tapi hari berikut sudah tidak ada. Oh, saya ditipu memang setan dasar. Dia datang ke sana lagi mau potong, berbulat kembali, dikalah total ini. Kenapa kalah? Kok bisa saya kalah? Waktu kedatangan pertama, engkau lillahi ta'ala, amar ma'ruf nahi munkar. Yang berikutnya kau niatnya apa? Bukan orang yang tapi gara-gara koin emas secara masuk. Jadi kalah. Kenapa? Kalau sandarkan kepada Allah kita akan kuat. Begitu sandarannya yang lain kita menjadi lemah. Contohnya bagaimana? Maaf. Kalau kita puasa Ramadan, Pak, itu dari pagi sampai sore niatnya puasa, itu kuat tidak makan tidak minum. Kemudian besok subuh sahur tidak sahur karena terlambat bangun, tahu sudah azan subuh. Besoknya begitu lagi, 3 hari berturut kita tidak sahur. Ibaratkan dalam 3 hari itu cuma makan mungkin 2 kali atau 3 kali. Kuat apa tidak? Kuat. Tapi coba dalam hari yang lain tidak makan, tidak minum, tidak puasa, apa terjadi? Mas Rio pingsan di bawah kubur, kenapa? Dia tidak sarapan 3 hari. Kalau begitu dong, orang akan pingsan. Kenapa yang pertama puasa kuat? Karena lillahi ta'ala. Dia kuat. Digerakkanlah perut kita segala macam itu seolah kau lagi puasa. Jangan keruyukan bilang lapar. Kau lagi puasa dan kau harus itu kita rasakan. Betul dong? Kalau kita pasti kuat. Karena lillahi ta'ala. Begitu niat karena yang lain maka menjadi masalah. Tapi kadang-kadang itu terkabul. Yang tadi ziarah wali, kemudian kasih sekian, minta wahai Gusti ini sebutkan, dan
diutamakan. Itu kadang-kadang tarwis akobin batin. Karena dulu Pak, ya maaf kalau di Jawa ada orang berangkat ke Gunung Kemukus, Gunung Kemukus ya. Apa yang dilakukan di sana? Ya, Gunung Kemukus minta ke pejabat segala macam, tapi itu caranya nyeleneh. Mas Trio bawa istri, Mas Sahrul bawa istri, kita bisa tukaran dan bersih dari situ. Itu ritualnya. Dan rela sama suka sama suka. Maka nggak tahu gitu ya. Secara kasar kan dia laki-laki, mau coba-coba juga kayak seru gitu. Padahal itu haram mutlak. Itu dilakukan di Gunung Kemukus. Kalau nggak bawa itu udah bersih dari malah terus lama asal dan orang dari terkait segala macam. Jadi tidak peduli namanya pesugihan. Nah ini sebenarnya ujian dikemasnya cara yang baru. Sejarah buah dan lain-lain. Setelah itu masuknya setan. Kita meminta kepada Allah. Iya karena dulu, wa iya karena kepada Allah kita menyembah, pada Allah meminta. Nah cara membacanya itu kalau kita Al-Fatihah adalah iya karena Allah karena stain. Itu ketika na'budu nasta'in kita yang dalam haji yang diminta apa ya Allah. Karena ini berangkat dari hadis qudsi, Allah menyebutkan hadis qudsi wasamtus sholat, aku bagi sholat. Jadi Al-Fatihah namanya adalah sholat. Jadi as-sholat itu sama dengan Al-Fatihah. Apa namanya Al-Fatihah? Umur kita apa namanya Al-Fatihah? Ar-Raqah, penyembuh. Apa namanya Al-Fatihah? Ada yang lain lagi. Jadi Al-Fatihah itu banyak namanya. Maka Allah mengatakan wasamtus sholat. Ini wa'inawabadi. Aku bagi sholat Al-Fatihah itu terakhir hambaku. Ketika hambaku mengatakan Alhamdulillahirrahmanirrahim ar-Rahmanir Maliki Yaumiddin, itu Allah menjawab Alhamdulillahirrahmanirrahim, hambaku sudah memujiku. Ar-Rahmanir Rahim, Mas dari Allah, hambaku sudah menyanjungku. Ar-Rahmanir Rahim, hambaku sudah mengagungkanku. Iya karena aku ya karena setahun ini antara aku dan hambaku, mintalah yang kau mau. Jawab Allah. Apa yang biasanya kita minta? Iya karena aku ya karena sekarang tidak siratal mustaqim. Maka dicelah tadi iya karena aku ya karena sekarang ini tentang hati yang minta apa? Ya Allah, aku ingin sehat. Aku ingin rezeki yang berkah. Doa. Tapi dalam hati, apalagi dalam sholat jangan ngomong bahasa Indonesia. Jadi dalam sholat itu tidak boleh masuk bahasa selain bahasa sholat, bahasa Al-Quran atau bahasa dari Islam, tidak boleh. Allah ya Allah, kau maha besar. Kata sholat harus bahasa Arab sesuai dengan aturan. Jadi begitu Mas Sahrul. Kalau namanya ziarah wali ini yang tanda kutip sering terjadi. Maka itulah bisa dikatakan di akhir zaman kita harus banyak-banyak membaca surah Al-Kahfi di malam Jumat atau di hari Jumat 10 awalnya, ayat awalnya ada 10 ayat terakhir. Kenapa? Supaya jauh daripada gangguan dajjal. Tapi dajjal kepalsuan itu makanya. Jadi yang palsu itu banyak. Coba sekarang kan kadang banyak orang ketipu hanya gara-gara WA. Tahu-tahu rekeningnya hilang. Kadang-kadang kan dia orang telepon, mukanya muka keluarga yang dengan suara juga sama dengan AI di sekarang itu. Artificial intelligence. Orang yang dulu ketipu. Kenapa? Betul dia punya suara dan lainnya. Dan udah dia tertipu. Nah, ada proyek tadi yang sebenarnya kolosal. Dari orang Mel dan masing-masing dia sudah berangkat. Saya mobil keliling. Itu cara menjadi luar biasa seperti Jawa ya. Karena juga ada namanya Sunan Bahaya di Kelantan, itu masih benar. Dan banyak tambahan tuh, kuburan palsu. Tapi ini bikin cerita palsu banyak orang percaya. Begitu dibongkar, tak ada. Dan ada yang siapkan di gunung tertentu, dibikinlah. Untuk itu dibikinlah seperti ini. Itu kan cuma Islam di Indonesia juga ada. Tiba-tiba di gunung tertentu yang tidak ada apa-apa, timbul lama-lama namanya Gua Maria. Rangka kami. Kenapa di situ ada tanda kutip pendekatan wisata religi. Di Islam ada wisata religi yang bagus. Ada wisata orang berangkat umroh Mekah Madinah. Banyak tour travel yang tawarkan banyak. Ada nggak tour travel yang tipu? Banyak juga. Ada yang banyak ketipu tuh begitu. Tour travel dia banyak 5 juta sampai di sana 5 hari. Sudah sampai bandara tidak naik pesawat rupa-rupanya yang punya tour travel yang tipu. Daya. Tidak ada yang sesuatu. Kecuali yang musim haji kan banyak begitu. Saat sudah bayar miliaran tidak berangkat. Kenapa? Tidak keluar izin visa dan sebagainya.
Dan banyak juga tadi yang top level yang nakal, dia minta biaya murah, atau nggak jadi berangkat. Padahal kasihan sudah undang tetangga sebelumnya itu cuma ditipu oleh yang bersangkutan. Kenapa? Memang manusia itu tidak punya naluri punya naluri kebaikan. Dan karena situlah orang manipulasinya sehingga dimulai tadi yang kayak wisata religi, jalan dan sebagainya. Yang itu ada yang benar, ada yang salah. Ada yang sisi baiknya, ada sisi buruknya. Tapi insya Allah kalau yang tidak hanya lurus tidak akan terpengaruh dengan hal itu. Jadi kalau meminta kepada Allah, tidak harus misalnya produk tertentu dia merau-rau murid dan sebagainya. Memang kadang-kadang diberikan, tapi namanya istidraj. Kalau istidraj ibarat mancing, kita kasih umpan, dimakan sama ikan, kita tidak langsung tarik, biarkan dulu dia makan. Kira-kira di bawah tarik baru, tarik. Paling kan sudah bagi asik, ada makanan gratis. Padahal ini pancing. Nah, karena juga manusia banyak dibegitukan, entah oleh setan dan semua manusia yang wujudnya setan. Aslinya manusia itu baik, aslinya itu baik. Makanya manusia itu baik. Tapi kadang-kadang kemasukan setan namanya kesurupan. Orang yang terpengaruh oleh setan. Jadi manusia itu baik, positif. Begitu kemasukan setan, kesurupan. Baru kalau kemudian kita rasa semut, kesemutan. Tidak ada pernah semut kemanusiaan. Allah alam bisa barakallahu fikum. Saya kira sih kemarin. Terima kasih. Kita sudah ada pertanyaan. Kita lanjutkan dengan selanjutnya yaitu penutup Pak. Ya. Baik, sebelum tutup, mari kita buka kitab penyanyi dulu. Ada hadis dari Bukhari yang menyebutkan kalau kita ingin jauh dari maksiat dan dosa dan juga niat berbuat kejahatan, maka ada caranya mudah. Namanya ilmu jago Bismillah hamdalah. Caranya mudah saja. Sebelum minum baca Bismillah, selesai hamdalah. Bismillah saja hamdalah 3 kali. Maka selama air yang kita minum tadi dalam tubuh kita, insya Allah tidak ada niat kita untuk maksiat, berbuat jahat, berbuat yang sifatnya dosa. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Dan nanti setiap itu kalau kita minum paling enggak itu air yang kita minum dalam tubuh kita 40 hari. Maka selama itu insya Allah terjaga, tidak ingin berbuat maksiat dan dosa. Ya, Bismillah. Alhamdulillah. Boleh lagi? Bismillah. Sekali lagi, Bismillah. Alhamdulillah. Oke, diminum 3 kali dengan Bismillah, kemudian Alhamdulillah. Sekali lagi, Bismillah, kemudian selesai Alhamdulillah. Sekali lagi, Bismillah, Alhamdulillah. Maka hadis dari Nabi Bukhari, selama air yang kita mentai dalam tubuh kita dijauhkan daripada niat dan juga ingin berbuat maksiat dan dosa. Insyaallah. Alhamdulillah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyil anwar wa sirril asrar wa triyaqil akhyar wa tahiyyu al-yasar. Sayyidina Muhammadin Mukhtar wa ila ar-rasul akhyar ala nabiyil dori. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid dunya wal akhirah wa afiatan wa sihhatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa tawbatan fil maut. ورحمة من دوام مغفرة اللهم هون علينا بسكرات الموت والندى ربنا آتنا حسنة تقواها لكم خير منها اللهم ارزقنا باستقامة اللهم ارزقنا باستقامة لا إله إلا الله محمد يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كلها ولا تكلنا أنفعنا في الدنيا والآخرة وأطعنا في الرسول ربنا آتنا حسنة تقواها وزكها خير منها ربنا هب لنا من أزواجنا ربنا هب لنا من الصالحين اللهم إنا نسألك فهم النبي وحفظه ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة والحمد لله رب العالمين.
Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.